Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Selvia dengan IDM 190321100003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tata niaga produk agribisnis komoditas jagung di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Pasar Kolpajung. Seberapa pentingkah jagung bagi masyarakat Madura? Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Madura yang memiliki peran penting kedua setelah padi. Sekitar 30% jagung digunakan sebagai bahan pokok makanan bagi masyarakat Madura. Di Kabupaten Pamekasan sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas lahan sebesar 37.547,2 hektar yang umumnya digunakan sebagai lahan budidaya jagung. Luas lahan tersebut setara dengan 45,9% dari luas Kabupaten Pamekasan. Untuk selanjutnya yakni analisis tata niaga. Dalam analisis tata niaga terdapat perbedaan antara produk agribisnis dan non-agribisnis. Perbedaan tersebut meliputi model pemasaran, saluran pemasaran, dan penyimpanan. Dalam model pemasaran agribisnis yakni bersifat konsentrasi distributif, dan sedangkan pada non-agribisnis bersifat distributif. Maksud dari konsentrasi distributif ini di mana proses pembelian hasil produksi pertanian yang diproduksi oleh petani dari sentra produksi kemudian diteruskan ke daerah konsentrasi konsumen. Hal ini yang menyebabkan produk pertanian sulit. Biasanya para petani yang menjual hasil pertaniannya masih menjualnya kepada pedagang. Pedagang tersebut masih mengkonsentrasinya ke pedagang lain. Hal itu berbeda dengan pemasaran non-agribisnis yang bisa langsung menjual produknya langsung kepada konsumen, tidak terkonsentrasi kepada para pedagang. Hal itulah yang menunjukkan bahwa produk pertanian masih dikonsentrasikan sebelum akhirnya dijual langsung ke konsumen. Dengan kata lain, bahwa pemasaran produk agribisnis lebih panjang dibandingkan dengan pemasaran produk non-agribisnis. Selain itu, masa simpan produk agribisnis tidak bisa bertahan lama, tidak selama produk non-agribisnis, karena produk agribisnis mudah rusak. Pendekatan yang digunakan yakni commodity approach, institutional approach, dan juga functional approach. Untuk commodity approach meliputi karakteristik jenis yang ada di pasaran, permintaan yang paling banyak di pasaran. Untuk karakteristik dari jagung itu sendiri berwarna kekuning-kuningan dengan rasa yang manis. Para pedagang di pasar Kolpajung banyak yang menjualnya dalam bentuk mentah atau tidak diolah sama sekali. Dan untuk jenisnya yakni terdapat dua jenis, yang berbungkus dan juga tidak berbungkus. Yang berbungkus plastik ini terdapat 2 biji jagung dengan harga 6.000 sampai dengan 7.000. Untuk yang tidak berbungkus plastik yakni atau langsungan, per bijinya itu seharga 2.500 dan lebih kecil daripada yang seharga 6.000. Untuk institutional approach-nya meliputi lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar Kolpajung. Dalam pasar Kolpajung, lembaga-lembaga yang terlibat yakni berupa petani jagung, pedagang besar desa, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk functional approach-nya yakni meliputi fungsi penyimpanan, fungsi pertukaran, dan fungsi fasilitas. Untuk fungsi penyimpanan yakni biasanya tidak menyimpan terlalu lama, baik dari petani maupun pedagang, karena sifat dari produk pertanian atau jagung ini mudah rusak. Dan untuk fungsi pertukaran yakni jual beli antara pedagang dengan konsumen, jual beli antara petani dengan pedagang. Dan untuk fungsi fasilitasnya yakni berupa alat
transportasi untuk memindahkan jagungnya. Analisis struktur pasar. Dalam analisis struktur pasar ini meliputi perhitungan market share, perhitungan CR4 dan juga perhitungan IHH. Untuk hasil dari perhitungan market share menunjukkan sebesar 81%, di mana dengan kriteria yang ada, nilai 81% ini menunjukkan struktur pasar dominan, dan untuk nilai dari CR4 yakni menunjukkan sebesar 0,81, di mana dengan kriteria yang ditentukan dalam CR4 maka 0,81 ini menunjukkan bahwa struktur pasar di pasar Kolpajung menunjukkan monopoli atau monopsoni, dan untuk hasil perhitungan IHH yakni menunjukkan sebesar 0,19. Dengan kriteria yang ada, 0,19 ini menunjukkan bahwa struktur pasar yang ada di pasar Kolpajung berupa oligopoli atau oligopsoni. Untuk selanjutnya yakni market conduct atau perilaku pasar. Perilaku pasar membahas tentang fungsi pemasaran, saluran pemasaran, tujuan penjualan, dan juga penentuan harga. Untuk fungsi pemasaran yakni meliputi fungsi pertukaran berupa jual beli, fungsi penyimpanan, fungsi fasilitas berupa sortasi, fungsi fisik berupa transportasi, dan juga fungsi informasi pasar. Untuk saluran pemasaran, terdapat 4 saluran pemasaran yang ada pada pasar Kolpajung, yakni saluran pertama dari petani ke pedagang besar desa, ke pedagang pengepul, kemudian ke pedagang pengecer, hingga akhirnya ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang kedua yakni dari petani, kemudian ke pedagang besar desa, pedagang pengecer, dan juga hingga akhirnya ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang ketiga yakni dari petani ke pedagang pengepul, kemudian pedagang pengecer, hingga akhirnya ke konsumen. Dan untuk saluran pemasaran yang keempat yakni dari petani ke pedagang pengepul dan ke konsumen. Berdasarkan keempat saluran di atas, yang paling efisien yakni terdapat pada saluran keempat, di mana pada saluran keempat petani jagung lebih leluasa untuk menetapkan harga jualnya ke pedagang. Dan untuk tujuan penjualan yakni lembaga pemasarannya berupa petani, pedagang besar desa, pedagang pengepul, dan juga pedagang pengecer. Untuk lembaga pemasaran yang dari petani, tujuan penjualnya yakni ke pedagang besar desa dan juga pedagang pengepul. Sedangkan untuk pedagang besar desa, tujuan penjualannya yakni ke pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Untuk pedagang pengepul sendiri, tujuan penjualannya yakni pedagang pengecer, dan untuk pedagang pengecer, tujuan penjualannya yaitu langsung ke konsumen. Untuk selanjutnya yakni penentuan harga. Lembaga pemasaran yang terlibat berupa petani, pedagang besar desa, pedagang pengepul, dan juga pedagang pengecer. Untuk petani, penentuan harganya ditentukan oleh pedagang besar desa dan juga tawar-menawar. Sedangkan untuk pedagang besar desa, penentuan harganya dilakukan tawar-menawar dan ditentukan oleh pedagang besar desa. Sedangkan untuk pedagang pengepul, penentuan harganya yakni berupa tawar-menawar. Begitu pula dengan pedagang pengecer, penentuan harganya juga tawar-menawar. Yang terakhir yakni market performance atau kinerja pasar, di mana kinerja pasar ini membahas tentang margin pemasaran dan juga conversion. Margin pemasaran membahas tentang selisih antara harga jual dan harga beli pada setiap lembaga pemasaran yang ada. Pada pasar Kolpajung terdapat margin pemasaran yakni saluran pemasaran 1 sebesar 3.000, saluran pemasaran 2 marginnya sebesar 2.000, dan saluran pemasaran 3 margin pemasarannya sebesar 2.000, dan untuk saluran pemasaran yang terakhir yakni marginnya sebesar 1.500. Sedangkan farmer share sendiri merupakan perbandingan tingkat harga yang diterima oleh petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir.
farmer sale pada saluran 1 yakni 57,1%, sedangkan untuk saluran pemasaran kedua farmer sale-nya sebesar 66,6%. Begitu juga dengan saluran pemasaran ketiga, farmer sale-nya sebesar 66,6%. Farmer sale pada saluran keempat yakni sebesar 69,2% dengan harga jual di tingkat konsumen akhir yakni sebesar 6.500. Besar kecilnya keuntungan yang diterima petani tidak bergantung kepada harga jual di tingkat akhir. Semakin panjang saluran pemasaran, maka bagian harga yang diterima petani semakin kecil, walaupun harga yang dibayarkan konsumen semakin besar. Dan perbedaan harga yang ada di tiap saluran pemasaran dikarenakan adanya perbedaan harga yang diterima oleh tiap lembaga pemasaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.